Kasus pelecehan hingga kekerasan seksual yang menimpa anak-anak semakin hari semakin meningkat. Berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, dari 10 aduan kekerasan anak, 8 diantaranya merupakan kasus kejahatan seksual dan 80% korbannya merupakan anak perempuan. Melindungi anak dari kasus kejahatan seksual merupakan hal yang harus diutamakan. Namun tentunya banyak orang tua yang masih belum paham betul bagaimana langkah tepat untuk memberikan pemahaman pada anak terhadap kejahatan seksual. Untuk itu kami akan membahasnya bersama pakar dalam segmen CNN Indonesia Health dan sudah bersama kami Dr. Nalini, psikiatri rumah sakit. Selamat pagi dokter. Selamat pagi, Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dokter. Terima kasih. Ya dokter, kita sangat ironis dengan banyaknya kasus pelecehan seksual pemerkosaan terhadap anak-anak di bawah umur. Dan yang terakhir yang terjadi di Bandung. Tetapi beberapa warga justru mempertanyakan kenapa kasus ini baru terungkap. Apakah hal ini terjadi karena pemahaman anak-anak terkait adanya batasan pelecehan seksual, tindakan kekerasan, ataupun ketakutan mereka untuk memberikan aduan adalah salah satu hal yang utama sehingga kasus-kasus seperti ini lama terungkap dok. Ya, kita tahu bahwa korban dari kekerasan seksual, apalagi pada anak dan remaja ya, mereka itu kalau memang sudah dilakukan suatu pelecehan seksual, apakah itu berupa perkosaan yang dengan penetrasi penis ataupun yang merupakan sentuhan-sentuhan atau perbuatan seksual yang lainnya, perilaku seksual yang lain. Mereka selalu akan merasa bersalah, merasa takut, merasa malu, ya, sehingga membuat mereka itu gentar dan bingung dan ragu-ragu mau bercerita atau tidak. Dan apalagi kalau pelakunya itu adalah orang yang sudah dikenalnya. Masalahnya bahwa 70-90% dari pelaku pemerkosaan itu biasanya dikenal oleh korban, ya. Dan 75% menurut data itu adalah orang-orang yang masih saudara gitu ya, atau orang yang diketahuinya dekat gitu. Jadi tentu saja itu menimbulkan rasa bersalah. Kalau dia ngomong misalnya ya, selain ada rasa-rasa yang seperti saya sebutkan tadi ya, tapi juga takut membuat suatu ketidakseimbangan. Misalnya adalah lebih merasa bersalah lagi nanti misalnya dia ngomong atau melaporkan dan nanti pelakunya diambil polisi atau diperiksa polisi. Satu adalah ada suatu ambivalensi atau suatu perasaan yang berseberangan. Satu dia marah ya, takut dan sebagainya, bingung. Tapi di satu sisi adalah dia merasa bersalah. Dia sudah membuat suatu kegaduhan dalam tanda petik di dalam keluarganya sendiri itu. Jadi itu yang menyebabkan seringkali korban tidak melaporkan tidak melaporkan segera ya apa yang sudah terjadi. Tapi itulah menjadi sesuatu yang masyarakat juga harus berubah ya. Dalam ini saya minta bantuan dari media massa bahwa satu hal bahwa kita harus mendorong pada korban bahwa dia bisa bicara, speak up ya. Itu adalah kuncinya. Kalau dia sudah diperkosa gitu atau dilakukan pelecehan seksual. Iya, dokter, lalu bagaimana bisa memberikan kepercayaan diri pada anak-anak untuk speak up ya, terutama tadi dokter katakan 75% kasus pelecehan dilakukan oleh orang-orang terdekat, guru, bahkan anggota keluarga. Sementara mereka anak-anak di bawah umur selalu memiliki rasa takut, sungkan, dan tadi merasa traumatis, dok. Ya, bagaimana membuat mereka mau mengatakan ini adalah proses panjang. Dengan adanya WHO sudah mengatakan bahwa kekerasan pada perempuan dan anak di masa pandemi ini sangat meningkat ya, dan rasanya di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Hampir setiap malam itu saya melihat televisi, saya kalau melihat televisi malam ya, jadi setiap hari hampir ada kekerasan ya,
baik itu kekerasan pada anak, pada perempuan, pembunuhan ya, dan juga kekerasan di masyarakat itu sangat meningkat. Sesuatu yang sangat memprihatinkan, dan sebetulnya itu adalah suatu cermin. Ada yang salah dalam kesehatan mental di masyarakat kita, yang dalam hal ini semua komponen dari stakeholder, yaitu pemerintah dan media massa, masyarakat, keluarga harus mulai bergerak dan hati-hati. Dan bagaimana membuat anak atau remaja itu bisa speak up atau bisa bicara kalau dia mendapatkan suatu kekerasan, dalam ini yang khusus adalah kekerasan seksual, maka satu hal adalah kita latih anak-anak kita dari kecil untuk bisa menjadi pribadi yang asertif. Jadi dia beri kesempatan dia untuk berbicara secara bebas ya, asal proporsional dan sopan, dan kita sebagai orang tua mendengarkan. Jangan cepat-cepat untuk meng-cut ya atau menginterupsi, tapi dengarkan. Sekali lagi, temani, dengarkan, tanpa cepat-cepat harus menyalahkan. Seringkali sosial budaya kita juga tidak mengajari, atau society kita tidak mengajari. Anak yang baik itu dipersepsikan sebagai anak yang nurut ya, sehingga dari kecil sudah, kalau anak itu ngomong berbeda, maka dikatakan kok nggak nurut ya, bukan anak yang baik. Anak yang baik adalah anak yang nurut. Tapi itu bisa menjadi bumerang ya, memang itu sopan, tapi bisa menjadi bumerang. Untuk bicara tegas, menurut ya atau tidak menurut dia mengekspresikan apa yang dia sukai, apa yang dia tidak sukai. Mari sebagai orang tua, sebagai lingkungan, mulai berubah, yaitu mengajarkan mereka untuk boleh mengatakan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka tidak inginkan, bagaimana mereka menolak sesuatu, bagaimana mereka mengatakan tidak. Itu adalah suatu assertiveness ya, yang harus diajarkan kepada masyarakat kita, terutama di Indonesia, karena masyarakat Asia kebanyakan adalah tidak asertif ya, yang itu menyebabkan mereka mempunyai citra diri atau self esteem yang buruk gitu ya. Apalagi di Indonesia, apalagi ada stereotip anak perempuan itu adalah anak yang begini begitu ya. Kita semuanya harus berubah ya, mengajari anak kita untuk boleh mengatakan apa yang dia inginkan dan dia mau, dan apa yang tidak boleh dia inginkan. Jangankan untuk hal-hal yang seperti ini, misalnya dari kecil anak nggak mau dikasih orang tuanya baju tertentu dan anak nggak mau aja, orang tuanya marah misalnya ya, dan sebagainya. Tapi apalagi remaja gitu ya, di mana dia juga ingin mempunyai identitas diri yang mulai tumbuh gitu. Dia mulai suka membantah dan sebagainya. Tolong sekarang kita berubah ya, ajari dari kecil anak-anak berkomunikasi yang baik, yang asertif, dan boleh mengatakan apa yang diinginkan. Kalau tidak, itu akan menjadi bumerang. Ketika kecil dia nurut ya, tapi nanti ketika dia tumbuh ya, sudah lebih besar, udah remaja dan atau mungkin dewasa muda, dia menjadi orang yang selalu tidak punya keberanian untuk berbicara gitu ya, untuk berbicara apa yang dia inginkan, karena dia takut dimarahi gitu. Baik. Itu adalah salah satu cara untuk membuat anak itu berani speak up atau berani bicara, remaja dan anak. Ya dok, kalau terjadi pelecehan seksual yang sudah berlangsung, lalu seperti apa yang harus dilakukan keluarga, masyarakat untuk memberikan perlindungan, lalu bentuk pendampingan secara psikologis yang harus dilakukan seperti apa nih dok? Ya, selain ya itu, yang pertama adalah kita memfasilitasi kondisi mendorong korban untuk speak up itu tadi, untuk berbicara. Maka kita harus membuka ruang-ruang ya yang dibutuhkan oleh para korban. Dan ada 3 hal yang menjadi panduan dari kita, bagaimana kita menanamkan persepsi bahwa kesalahan, jadi kejadian sexual abuse ini atau kekerasan pada seksual atau kekerasan pada anak, kesalahan
itu bukan kesalahan korban ya, bukan pada anak atau remaja atau menjadi kesalahan korban. Jadi sekali lagi harus kita tanamkan, kesalahan bukan pada korban. Selama persepsi masyarakat seringkali perempuan juga yang disalahkan, maka kondisi tidak akan berubah ya, korban akan terus berjatuhan. Jadi kesalahan bukan pada korban, maka dorong dia untuk berani berbicara. Seperti di negara-negara maju, saya kira mereka itu mendapatkan suatu fasilitas untuk berbicara dan kemudian mendapatkan trauma healing ya. Yang kedua adalah bahwa perkosaan adalah masalah medik ya, masalah kedaruratan medik psikiatrik dalam hal ini. Jadi mintalah bantuan ke fasilitas medik, itu penting ya. Dan ada hal-hal yang harus dilakukan. Jadi kalau korban itu bisa difasilitasi oleh lingkungan sehingga dia berani berbicara segera, maka anjurkan juga untuk jangan dimandikan atau jangan mandi atau membersihkan diri sebelum divisum oleh dokter dalam hal ini. Dan yang ketiga adalah setelah itu adalah bantulah mereka untuk mengatasi perasaan-perasaan yang berkecamuk ya dalam diri mereka, rasa takut, rasa malu, disalahkan, merasa bersalah, bingung dan sebagainya itu. Jadi ada 3 komponen itu yang harus dilakukan oleh keluarga dan masyarakat bila ada anak dan remaja yang diperkosa. Karena pada usia sekitar 15 sampai 19 tahun itu adalah puncak dari di mana perempuan itu sering mendapatkan kekerasan seksual. Tapi jangan lupa bahwa saat ini bahwa kekerasan seksual itu juga dialami oleh anak laki-laki ya, bukan hanya anak perempuan. Tapi memang prosentasi terbesar tetap pada anak dan remaja perempuan. Iya, Itu dokter. adalah suatu, apalagi didukung oleh sosial budaya atau masyarakat kita, society yang masih perempuan itu menjadi suatu korban ya. Jadi prinsipnya adalah bahwa masyarakat juga yang, society juga yang mengajarkan bagaimana menjadi anak yang baik, bagaimana menjadi perempuan yang baik. Tapi kalau terjadi apa-apa, malah dia juga yang disalahkan oleh society-nya. Ini adalah suatu kontradiktif yang harus kita dobrak, saya kira, Mas. Baik, terima kasih Dokter Nalini untuk perbincangannya pagi hari ini. Semoga masyarakat juga memberikan support positif terhadap masyarakat ataupun anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual, kekerasan seksual, dan juga perangkat hukumnya juga tetap harus ditegakkan secara benar. Selamat pagi dokter, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.